Halo guys, channel Asri Kulak lagi ngadain giveaway FIFA 21 nih. Jadi buat kalian yang tertarik, kalian langsung aja subscribe channel Asri Kulak dan juga follow Instagram saya di @kulhak. Dan jangan lupa untuk menonton video pembahasan saya mengenai giveaway ini biar kalian paham apa aja syarat dan ketentuannya. Link videonya saya taruh di tombol i di pojok kanan atas video, kemudian juga ada di kolom deskripsi. Oke? Oke, halo guys, kembali lagi di channel Asadi Kulhak dan kita kembali lagi bermain eFootball PES 2021 Season Update. Ya, jadi untuk video kali ini saya bakal mencoba untuk mengintip sedikit ya mengenai Master League ini. Jadi fitur Master League ini di PES 2021 apakah sama aja dengan PES 2020 ataukah ada sedikit perubahan? Dari judulnya sih kalau kita lihat harusnya season update ya harusnya sama aja ya, tapi entahlah, kita bakal lihat aja, mungkin kali aja Konami ada ngasih kejutan untuk kita ya. Tapi yang ketahuan yang ada perubahan itu masalah penambahan ini ya, penambahan manajer. Sudah ada Ryan Giggs, kemudian ada Pep Guardiola, kemudian juga ada Frank Lampard. Jadi ini cukup menarik banget. Nah, kita lihat dulu ini ya, udah karena udah install option file, otomatis itu udah ada logo Liga Champions, Europa League, Super Cup juga ada. Dan tim yang bakal saya pakai untuk sekedar melihat menu Master League ini adalah Barcelona. Jadi saya pakai Barcelona karena di sini Barcelona itu kan partnernya Konami yang bener-bener setia banget gitu loh, udah lama banget bersama Konami. Dan di sini saya mau coba karena ada Pep nih, jadi saya mau coba pakai Pep pada saat melatih Barcelona. Kalian mungkin udah ingat sendiri pada saat Barcelona masih ditangani oleh Pep Guardiola, itu Barcelona dikenal banget dengan yang namanya gaya permainan tiki-takanya itu bagus banget. Masih ada Iniesta, Xavi dan kawan-kawan lainnya itu. Saya bakal coba untuk melihat sedikit ya. Jadi ini bukan Master League yang resmi, tapi kalau kalian mau Barcelona juga menjadi Master League di PES 2021 itu bisa banget, tinggal kalian komen aja di bawah, nanti saya bakal lihat apakah banyak peminatnya nih kalau misalnya Barcelona kita jadikan Master League pertama kita di PES 2021, atau mungkin tim lainnya itu. Pokoknya nilai aja lah, kalian komen aja di kolom komentar ya. Oke, nah ini dia yang pertama lagi Pak. Gila, sebenarnya saya mau juga Frank Lampard untuk tangani Chelsea secara, karena di real life itu Frank Lampard kan lagi menangani Chelsea, tapi karena Chelsea ini kan istilahnya ada namanya udah berubah. Udah jadi Chelsea di PES 2021 tapi nggak resmi, lisensinya nggak resmi. Tapi saya bakal coba dulu lah untuk yang resmi dulu lah ya. Jadi Barcelona dulu saya pakai, kemudian mungkin next kita bakal coba lihat-lihat kalau misalnya Chelsea yang jadi pilihan opsi Master League kita, biar kita bisa ngebandingin gitu, membandingkan antara tim yang memang berlisensi resmi dengan tim yang tidak berlisensi alias menggunakan option file di series Master League. Kalau dari segi pertandingan kan udah kita bandingin kan di exhibition match, tapi untuk Master League sendiri belum. Jadi kita bakal coba dulu Pep Guardiola nih. Oke, sangat menarik. Pep Guardiola nggak usah diganti lah ya semua ini. Mungkin shirtnya kayaknya ini aja sih, sesuai aja dengan di real life. Biasanya Pep memang kayak gini juga sih kadang-kadang. Ini aja mungkin suite-nya ya. Oke, langsung nggak pakai lama, kita bakal ngeliat dulu. Bentar. Wait. Saya cuman ini, kita nggak cek sampai ke bawah, kita lihat dulu ya. Yang pertama Guardiola, kemudian Ryan Giggs, Frank Lampard. Ini udah ada memang sih di PES sebelumnya. Kemudian Maradona juga udah ada, Romario sama, Zico juga, Roberto Carlos sudah ada juga. Ya, jadi yang terbaru ini kayaknya sengaja ditempatkan di atas nih, ada 4 ya, 3 Lampard, Giggs sama Pep Guardiola. Oke, jadi itu aja. Saya sampai lupa tadi cek ke bawah loh. Melihat wajah-wajah manajer baru. Dan di sini negotiation difficulty normal aja kali semua ya. Transfer frekuensi, karena ini juga hanya percobaan doang. Jadi starting budget saya mau coba dananya Barcelona ini naik ya. Jadi biar kita mungkin bisa bereksperimen juga untuk mendatangkan pemain-pemain yang baru di
Master League nantinya. Dan tentunya setelah melihat-lihat menu dari Master League itu, tentunya saya bakal coba untuk melakukan negosiasi ya, biar kita tahu apakah ada perbedaan atau enggak tuh. Oke, dengan series Master League di PES 2020. Oke, kemudian salary display-nya weekly seperti biasa, match level, superstar, karena saya udah mulai terbiasa dengan gameplaynya PES, jadi udah mulai lumayan bagus ya, udah lumayan bagus mainnya. Dan ini kita oke aja ya. Euro, tetap saya pakai Euro. Oke, jadi itu dia untuk di awal, dan kita bakal segera masuk ke Master League. Dan ini dia, ya dari animasi scene ini sama ya, sama aja, nggak ada yang terlalu berubah. Bahkan menurut saya ini persis banget, nggak ada yang berubah sama sekali. Untuk scene awal ini perkenalan manajer di PES 2020, dan masih aja tanpa suara. Ini kalau saya hilangin back sound yang saya masukin sendiri pada saat edit ini video, itu bakal aneh banget dengernya ya, karena ada gambar kayak gini, ada terjadi percakapan, tapi nggak ada suara sedikit pun, musik atau apa gitu, yang suara orang ngobrol gitu, bising-bising ya. Pokoknya harusnya sih ada penambahan dikit lah ya, tapi ya kita juga nggak bisa ngarep terlalu banyak karena memang namanya season update. Nah, kita bakal melihat ke menu tampilan. Itu tadi untuk perkenalan manajer, kita udah lihat sama-sama, dan ini dia season objektif. Oke. Jadi sejauh ini masih sama aja. Guardiola. Ya ini opsi pemilihannya juga masih sama, percakapannya. Bedanya di sini karena ini udah option file, jadi di sini tertulis gitu, kita menargetkan untuk menang Champions League. Dan tentunya kita setuju aja ya. Ya karena kalau tim sekelas Barcelona harusnya memang targetnya menang UCL lah. Menang semua kompetisi bahkan. Oke. Ya katanya dari pihak staff Barcelona setuju semua ya, kita memang targetnya UCL. Ya iyalah, masa kita nggak menargetkan menang UCL, itu aneh banget lah kalau untuk tim sebesar Barcelona. Oke, udah masuk ke ini nih, press conference nih. Oke, kita lihat di belakang layar nggak ada perubahan sama sekali, masih sama aja. Tapi saya cukup salut sih dengan PES, walaupun dibilang season update, tapi dia menambahkan manajer baru gitu loh, muka manajer baru. Jadi ada manajer baru, walaupun cuma dikit doang, 3 doang, tapi setidaknya ada ya penambahan. Dan ini kita langsung mulai aja. Kita jawabnya yang paling atas semua aja itu. Nah ini nih, kalau menurut saya sih, kalau misalnya dia masuk ke seperti ini, ruangan seperti ini yang dipenuhi oleh wartawan, itu yang dipenuhi oleh kamera, segala macam, itu harusnya paling nggak Konami bisa nambahin sedikit kayak suara-suara bising gitu loh, suara percakapan orang ngobrol, suara-suara kutipan kamera, itu sebenarnya ngaruh banget. Harusnya sih gampang banget sebenarnya ya, kalau Konami mau, itu harusnya bisa lah ditambahin biar scene-scene seperti ini jadi lebih hidup lagi, jadi lebih kelihatan real dibanding dengan kayak gini nih, ada orang ngomong pakai mic tapi nggak ada suaranya sama sekali. Itu agak gimana ya, mengganggu juga sih. Sejak PES 2020 saya udah ini ya, saya udah agak terganggu dengan nggak adanya sama sekali suara di sini pada saat scene-scene seperti itu.
Oke, dan kita lihat ya information. Welcome to Master League. This is the beginning of your career as manager. First check your mail, bla 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 bla. Ya, ini sama aja dengan PES 2020 kemarin. Dan ini dia untuk tampilan menunya ya. Dan ya, bener aja, nggak ada perubahan sama sekali ya. Tapi memang kita nggak ngarep apa-apa juga, karena namanya juga season update. Tapi saya tadi bilang, saya tadi bilang di awal, kali aja ada kejutan ya. Tapi ternyata kayaknya sejauh ini nggak ada sih. Ya, sama persis ya. Pesannya ini model menunya Master League, tim manajemen di sini, forward time, manager office, database, system. Ini nggak ada yang berubah sama sekali. Oke, jadi mungkin saatnya kita ngecek dulu di bagian game plan. Game plan kita lihat, oke, Arthur masih ada tentunya karena nunggu updatean dari PES yang terbaru ya. Jadi sebelum kita memulai Master League, saya bakal nunggu itu dulu, nunggu updatean terbaru baru mulai Master League. Yang sesungguhnya ya Master League yang istilahnya kayak bener-bener dari awal sampai selesai kita mainkan. Tapi kalau ini mah untuk percobaan aja, sekedar mengintip aja menu Master League itu kayak gimana di PES 2021 ya. Untuk sekedar mengurangi rasa penasaran aja. Oke, dari menu tadi game plan sama ya, kemudian negotiation kita lihat. Negotiationnya juga menunya sama. Oke, waduh budget kita itu 1 juta pak, banyak banget. Dan menu schedule-nya juga sama, di scroll dari atas sampai bawah kayak gini. Oke, nggak ada yang terlalu berubah. Kemudian, apa kita langsung aja nih? Kita langsung aja untuk mendatangkan pemain ya, atau kita mungkin cek-cek aja dulu yang lain ya, kali aja ada yang database competition info, kita cek dulu ya. Ini sih kompetisi yang udah lengkap juga ya berkat option file. Dan kita lihat udah sih kayaknya ya, udah nggak ada. Kita mungkin langsung aja masuk ke transfer. Kita bakal coba mendatangkan pemain. Gimana nih, apakah ada perubahan dari scene pemain kalau misalnya kita datangkan? Yang pertama, di sini saya bakal balikin Neymar Junior ya. Jadi Neymar Junior bakal kita balikin di sini ya. Mana nih? Liga Prancis ini dia. Kita bakal datangkan Neymar dari PSG ya. Kita balikin dia ke Barcelona. Neymar. Oh, saat ini ratingnya 92 ya. Untuk Neymar sendiri di PSG. Transfer negotiation. Karena duit kita banyak, otomatis kita bisa datangin dia lah. Kalau perlu kita bayar aja release clause-nya nih, biar nggak terlalu lama negosiasinya. Oke. Nah ini dia, release clause. Berapa tahun ya bagusnya? He's not impressed with our current offer. Oke. Kita coba 5 tahun, kita penuhin gajinya tuh. Banyak banget. Tapi kalau gajinya kita penuhin sih di sini 800, hampir habis lah. Janganlah, jangan deh. Oke, 3 tahun aja. Kemudian bentar gaji awalnya berapa sih tadi? Intinya kalau uang sih, masalah uang ini bayar release clause cukup lah ya. Gajinya di awal ini 500.000 euro di sini di PES ya. Saya nggak tahu di real life itu berapa gajinya, tapi kita lihat aja, kita naikin aja ke angka 700. Untuk release pay kayak gini aja, bonus kita kasih lah. Full bonus, goal bonus kita kasih juga, win bonus kita kasih semua ya. Oke, biar langsung setuju dia. Karena ini juga sekedar percobaan aja, jadi hilangkan kata gak realistis bang. Itu gak realistis banget, kenapa bisa dikasih kayak gitu, tinggi banget harganya. Ya emang gak realistis, namanya juga main game pak. Lagian ini percobaan ya, kecuali kalau kita mulai Master League yang sesungguhnya, the real Master League yang ada di channel ini. Ya kita next aja langsung, dan kita bakal melihat apakah ada
Udah ada laporan nih. Nah, udah ada nih. Oke, waiting response. Oke, setuju dia ya. Wow, ya iyalah setuju, gila banget kalau ampe ditolak. Dan itu dia, langsung habis duitnya Barcelona. 322 juta euro. Wow, untuk balikin Neymar. Oke, jadi kita next lagi harusnya ada scene untuk Neymar, di mana dia bakal diperkenalkan kepada media. Oke. Dan ini dia untuk Neymar Junior. Ya, kalau nggak salah ini rambut terbarunya Neymar nggak sih? Kayaknya waktu di UCL dia nggak botak kayak gini ya. Apa ini udah rambut terbarunya atau belum sih? Di final UCL terakhir kali kita lihat Neymar bertanding itu, saya nggak nonton kemarin ya pada saat PSG itu memulai pertandingan pertamanya di Liga Prancis. Saya nggak tahu, saya nggak lihat rambutnya Neymar itu dipotong kayak gini lagi atau gimana, atau udah panjang lagi tuh. Karena setahu saya terakhir kali di Liga Champions itu lawan Bayern itu rambutnya nggak pendek kayak gini ya. Oke, jadi itu dia aja mungkin ya untuk percobaannya untuk Master League Barcelona ini. Yang kita lihat sama sekali dari tadi ini, dari awal ya, nggak ada perubahan sama sekali ya. Jadi dari segi Master League sama aja. Dan kalau kalian mau dicek lebih lanjut lagi untuk Master League-nya, kalian boleh drop komen di bawah aja. Tinggal kalian komen, bang coba cek di bagian misalnya nih, bagian skill trainingnya atau apapun itu. Tapi kayaknya udah nggak ada perubahan sih. Tapi kalau kalian mau ya tinggal drop komen aja. Oke, jadi itu dia aja mungkin ya untuk video kali ini. Memang cukup singkat aja, karena yang namanya kita cuma ngecek doang nih soal Barcelona. Ya, jadi thank you banget untuk teman-teman yang udah menonton dari awal sampai habis. Dan kita ketemu di video-video selanjutnya. Bye guys!